Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam presentasi materi pertemuan ke-12 pada mata kuliah pengembangan organisasi. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membicarakan topik mengenai penelitian tindakan nyata dalam pengembangan organisasi yang terdiri atas 3 materi. Yang pertama itu adalah pengertian dari penelitian tindakan nyata itu sendiri. Yang kedua, hakikat dari penelitian tindakan nyata. Dan yang ketiga, proses penelitian tindakan nyata dalam pengembangan organisasi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penelitian tindakan nyata. Istilah penelitian tindakan nyata atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan action research dipakai untuk menambahkan suatu riset yang diikuti dengan suatu tindakan pelaksanaan. Menurut French dan Bell, action research berasal dari 2 narasumber, yaitu John Collier yang mewakili dari unsur action-nya dan Kurt Lewin yang mewakili unsur research. Kurt Lewin yang merupakan akademis, teoritis, dan penelitian terkenal sebagai seorang pelaksana yang tangguh. Lewin menggabungkan keduanya antara riset dan tindakan pelaksanaannya dengan ucapannya yang terkenal, "No action without research and no research without action." Selanjutnya, jika kita sudah memahami mengenai penelitian dari pengertian dari penelitian tindakan nyata, kita akan masuki pada materi yang kedua, yaitu hakikat dasar dalam penelitian tindakan nyata. Nah, model penelitian tindakan nyata atau action research berfokus pada perubahan terencana sebagai proses siklus di mana penyelidikan awal tentang organisasi untuk menyediakan informasi. Nah, informasi ini kemudian digunakan untuk tindakan selanjutnya. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk perubahan terencana. Jika kita sudah melakukan penelitian dan penyelidikan awal dan kita mendapatkan informasinya, maka informasi ini yang akan digunakan untuk tindakan apa yang diberikan selanjutnya dalam sebuah organisasi. Dalam model ini, suatu perubahan dapat dilakukan atau terjadi melalui beberapa tahapan sebagai tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasis data maupun model-model kecil. Selanjutnya, kita akan masuk dan melihat bagaimana proses dalam penelitian tindakan nyata pada pengembangan organisasi. Nah, yang pertama, itu ada identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, biasanya dimulai ketika seorang eksekutif dalam organisasi atau seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh merasa bahwa organisasi memiliki satu atau lebih masalah yang mungkin dipecahkan dengan bantuan praktisi organizational development atau praktisi pengembangan organisasi. Selanjutnya, itu kita masuk pada proses konsultasi dengan ahli ilmu perilaku atau behavioral science expert. Konsultasi diadakan dengan ahli ilmu perilaku, misalnya konsultan pengembangan organisasi, seorang psikolog organisasi, atau seseorang yang sama yang dapat menjelaskan penyebab, kas, dan solusi untuk suatu masalah berdasarkan model-model tertentu yang ada. Konsultasi ini mengarah pada perencanaan metode untuk diagnosis. Setelah itu, kita masuk pada proses yang ketiga, yaitu mengumpulkan data dan diagnosis awal. Langkah ini biasanya diselesaikan oleh praktisi pengembangan organisasi. Sering bersama dengan anggota organisasi, ini melibatkan pengumpulan informasi yang tepat dan menganalisisnya untuk menentukan hal yang mendasari penyebab masalah organisasi. 4 metode dasar pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan data kinerja organisasi. Nah, setelah data ini dikumpulkan,
kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu tanggapan ke klien atau kelompok kunci. Karena penelitian tindakan adalah suatu aktivitas kolaboratif, data diagnostik disampaikan kembali kepada klien, biasanya dalam kelompok atau rapat tim kerja. Langkah umpan balik di mana anggota diberi informasi yang dikumpulkan oleh praktisi pengembangan organisasi, membantu mereka menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau unit yang diteliti. Konsultan menyediakan semua data yang relevan dan berguna kepada klien. Jelas, praktisi akan melindungi kerahasiaan sumber-sumber informasi dan terkadang bahkan mungkin menahan data, menentukan apa yang relevan dan berguna termasuk pertimbangan privasi dan etika serta penilaian tentang apakah kelompok siap untuk menerima informasi atau jika informasi tersebut akan membuat klien terlalu defensif. Nah, yang kelima itu adalah proses diagnosis bersama. Pada tahap ini, praktisi membantu klien untuk menafsirkan data dan membuat sebuah kesimpulan. Ada keterkaitan antara pengumpulan data, umpan balik, dan diagnosis karena konsultan merangkum data dasar dari klien dan menyajikan data kepada mereka untuk validasi dan diagnosis lebih lanjut. Yang keenam, itu adalah perencanaan aksi bersama. Seorang praktisi pengembangan organisasi dan klien bersama-sama menyepakati tindakan lebih lanjut yang akan diambil. Ini adalah awal dari pergerakan proses atau juga dijelaskan dalam model perubahan. Organisasi memutuskan bagaimana yang terbaik untuk mencapai perbedaan keseimbangan kuasi stasioner. Pada tahap ini, tindakan khusus yang akan diambil tergantung pada budaya, teknologi, dan lingkungan dari organisasi, diagnosis masalah, serta waktu dan biaya dari intervensi. Yang ketujuh itu adalah aksi. Nah, tahap ini melibatkan perubahan yang sebenarnya dari satu kondisi ke kondisi lain. Ini termasuk menggunakan metode dan prosedur baru, reorganisasi struktur dan desain pekerjaan, dan memperkuat perilaku baru. Tindakan tersebut biasanya tidak dapat segera dilaksanakan, namun memerlukan masa transisi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah pengumpulan data setelah aksi. Karena penelitian tindakan merupakan proses siklus, data dikumpulkan lagi untuk mengukur apakah pelaksanaannya berhasil dan apakah pelaksanaannya memiliki efek yang diinginkan. Data ini diumpan balik ke organisasi. Pada akhirnya, dapat menyebabkan rediagnosis dan tindakan baru. Nah, mungkin seperti itu materi dari penelitian tindakan nyata atau action research pada pengembangan organisasi. Ya, jadi pada intinya, penelitian tindakan nyata ini adalah penelitian yang dilakukan dengan adanya suatu tindakan. Nah, di dalam penelitian ini, pada intinya itu ada siklus. Nah, siklus inilah yang menjadi tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian terhadap pengembangan organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.